Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mutmainnah SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252091089 pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Bengalon kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Silahkan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Menyanyikan lagu nasional. Ibu minta satu orang untuk maju ke depan. Yang lain silahkan berdiri. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dan duduk kembali. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Muhammad Yusuf, Alia, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Materinya apa minggu lalu? Iya, materinya sholat dan zikir. Ada yang tahu pengertian sholat? Sholat secara istilah berarti berdoa, sedangkan sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah sholat adalah segala perbuatan dikerjakan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Ada lagi yang tahu apa itu sholat? Aziza. Sholat bisa dibilang sebagai tiang agama untuk mengumpulkan pahala yang akan dihitung di hari nanti. Oke. Sholat adalah doa atau sholat bisa diartikan dengan tiang agama umat muslim. Sholat dimulai dengan
takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, materi pada hari ini yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ada yang tahu pengertian ghibah? Apa ghibah? Ghibah adalah mengunjing atau membicarakan keburukan seseorang. Ada lagi yang tahu? Aufar. Ghibah adalah mengumbar aib orang. Oke, ada lagi? Aziza. Aib bisa dibilang seperti mengumbar aib orang dan menjelek-jelekan orang di belakang saat orang itu tidak tahu. Sebagaimana ghibah memiliki dampak negatif beserta unsur yang membuat kita melakukan. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jawabannya betul semua ya. Ghibah tadi ada yang mengatakan bahwa ghibah itu gosip. Ghibah itu kan orang lain. Ada yang tahu pengertian dari tabayun? Tabayun adalah mencari suatu kejelasan tentang sesuatu informasi. Tuh, ada lagi. Tabayun. Tabayun adalah mengecek kebenaran informasi. Betul semua jawabannya. Jadi tabayun itu bisa diartikan mengecek suatu Informasi. Jangan menyimpulkan informasi dulu sebelum mengetahui kebenarannya. Kalian pernah mendengar seseorang menceritakan kejelekan orang lain? Pernah. Pernah? Pernah. Sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan penyebab terjadinya ghibah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan dampak negatif Ghibah. Tadi kan sudah dijelaskan temannya atau sudah disebutkan temannya tentang pengertian ghibah. Sekarang diperhatikan ke depan. Pengertian ghibah. Ghibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan atau kekurangan aib Orang lain. atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitarnya. Tabayun adalah sikap hati-hati dalam menerima, memeriksa dan menilai informasi sehingga tidak langsung mempercayai berita yang ada. Jadi ketika kalian mendengarkan gosip dari luar itu harus mengecek dulu kebenarannya. Jangan langsung menyimpulkan. Ya. Kita masuk pada dalil larangan ghibah. Baik, kita akan baca secara bersama-sama dalil larangan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ada beberapa penyebab ghibah yang sering terjadi entah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu terjadinya kebencian dan permusuhan. Jadi, ghibah ini bisa memunculkan kebencian dan permusuhan. Kenapa? Karena adanya rasa dendam, iri. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri.
sendiri. Jadi kadang ada orang dia selalu membicarakan aib orang lain. Itulah penyebab ghibah. Apa dampaknya? Yang pertama, oke, merusak hubungan persaudaraan. Karena bisa memecah belah keluarga, sahabat, dan komunitas ya. Itulah penyebab negatif ghibah. Ada pertanyaan sampai di sini tentang materi menghindari ghibah dan tabayun? Tidak ada. Kalian sudah paham? Sudah. Baik, kalau kamu kasih tugas, kita lakukan ice breaking dulu ya. Supaya apa? Supaya kalian semangat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, ice breakingnya itu tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya itu mulai dari berhitung. Mulai dari sini. 1, 2, 3. Sekarang kalian bergabung kelompoknya masing-masing. Setelah kalian menonton video yang ditayangkan, kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Dan disimak videonya. Kan ya, ada orang lain atau orang yang dekat sama kita, terus dia ngomongin keburukan atau aib kita. Jadinya, kalau ada yang mencela kita atau menghibahi kita, Diri kita nggak ada aib, namanya malaikat dong kalau kayak hibahin lu nggak usah marah-marah. Sebab kalau itu benar, maka akan menjadi gibah. Tapi kalau salah akan menjadi fitnah. Ke kita. Kalau gitu enak dong, kita dapat pahala dari dia. Sudah selesai. Silakan dikerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ada, Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu persilakan untuk mempersilakan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang sudah didiskusikan secara bersama. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Damawah. Ini adalah hasil dari diskusi kami. Yang pertama, pernyataan diskusi kelompok. Soalnya, apa yang terjadi di dalam video tersebut? Jawaban nomor 1 adalah 2 orang yang menjelaskan tentang ghibah, perbincangan tentang ghibah, serta manfaat bagi yang digibahkan. Ghibah. Apa penyebab ghibah yang terjadi dalam cerita video tersebut? Jawabannya adalah kemarahan, rasa iri, dan dengki. Soal nomor 3. Apa dampak negatif dari ghibah dalam video tersebut? Dampaknya adalah dapat merusak reputasi diri sendiri maupun orang lain. Soal nomor 4. Jika melihat orang lain sedang berghibah, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya adalah menasihatinya agar tidak menggibahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradisa Salsabila Amara. Oke, langsung saja ke hasil diskusi kami. Yang pertama, yang terjadi dalam video tersebut adalah 2 orang yang sedang mendiskusikan tentang seseorang yang melakukan praktik ghibah atau gosip yang menceritakan keburukan orang lain. Yang kedua, penyebab ghibah yang terjadi dalam video tersebut adalah dikarenakan perasaan iri, benci atau dengki, juga rasa sakit hati terhadap orang lain yang menimbulkan keinginan untuk merendahkan atau menjelekkan orang lain. Mengingatkan bahwa semua orang itu memiliki kekurangan dan aibnya masing-masing. Dan senantiasa menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Dan itu saja hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Kalian semuanya luar biasa. Ibu akan memberikan penilaian diri. Penilaiannya itu ada di aplikasi Quizzes. Semuanya bawa HP? Oke, silahkan dinaikkan HP-nya. Ibu ada kirim link di WhatsApp kalian. Silahkan dibuka dan kerjakan penilaiannya. Selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun? Silakan, Aziza akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah tentang pengertian ghibah dan tabayun. Ghibah sendiri memiliki arti menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakang saat orang itu tidak ada. Sedangkan tabayun adalah sikap mencari kebenaran terlebih dahulu terhadap suatu informasi sebelum mempercayainya. Dan kesimpulan yang kita dapat hari ini ada banyak, antara lain ghibah, tabayun, dampak negatif, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tadi Aziza sudah menyimpulkan pelajaran hari ini, yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan aib orang lain tanpa sepengetahuan yang kita bicarakan. Dan adapun tabayun yaitu harus mengecek kebenaran informasi yang kita dapatkan sebelum menyimpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya untuk anak-anak atas partisipasinya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Ya. Sekarang Ibu minta kepada ketua kelasnya membaca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi husri aman wa amilus solihati wa tawasau bis sabri. Allahul azim. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.